Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alushikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan pada episode ke-120 Minggu 7 Agustus 2022, kita edisinya podcast. Dan podcast hari ini terasa sangat istimewa karena kita kedatangan seniman senior ya, Kota Palembang yang sudah begitu banyak malang melintang di dunia kesenian dan budaya di Kota Palembang. Dia adalah Yai Bek. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang nih sore-sore di studio Lensa SN ya. Oke. Saya bacakan sedikit profil Yai Bek. Nama aslinya ini adalah Kemas Anwar Bek. Kemudian lahir di Talang Padang, Kabupaten Empat Lawang, tanggal 16 Oktober 1940. Sebelum rekaman tadi ya kita ngobrol-ngobrol ya. Dunia kesenian ya dan mencintai budaya Kota Palembang sudah dilakukan Yai sejak era Wali Kota Cek-Yan. Boleh diceritakan. Kita mulai dari sana Yai. Silakan Yai. Yai mulai berkecimpung di Palembang nih mulai tahun 74. Sebelumnya di Empat Lawang dari tahun 50 sudah berkesenian dan terus di Lahat dari tahun 60 sampai tahun 70. Tahun 70 ya. Kemudian pindah ke Palembang ya. Ya, tahun 71 setelah tamat sekolah langsung pindah di Palembang. Semestinya Yai tugas dari tempat pengirim dari Lahat karena Yai tidak galak balik ke Lahat. Jadi nak minta di Palembang wae. Di Palembang. Iya. Tahun berapa itu Yai? Tahun 74. Tahun 74 ya. Jadi sejak zaman Cek-Yan wali kota, ya saya berkecimpung sebagai pegawai negeri sipil. Iya. Ya terus karena seni yang telah mendarah daging yang tadinya dikembangkan di Lahat, yaitu dengan budaya-budaya Lahat dari nyanyi, nari, terus budaya-budaya apa yang ada di Lahat. Kemudian ke Palembang kita mengancah budaya-budaya di Palembang dan budaya-budaya di Sumatera Selatan. Jadi terus berkembang di Palembang ini karena kita adalah terkumpul di motorik apa itu namanya budaya-budaya di Sumatera Selatan ini sehingga tinggal menjabarkan siapa yang perlu budaya mengembangkan ya. Menjabarkan mengembangkan. Jadi sudah sangat lama ya berkecimpung di dunia kesenian dan mengembangkan budaya Kota Palembang dari zaman wali kotanya Cek-Yan hingga ke terakhir wali kota Edi Santana infonya. Edi Santana. Dan selama dari masa ke masa wali kota tersebut Yai sibuk ya mengembangkan, mencintai dunia kesenian. Yang paling menarik itu zamannya kapan itu Yai? Yang paling berkesan menarik karena mulai tahun 74 kita terus berkesenian, 75 terus tahun 76 mulai mencipta lagu Palembang asli. Palembang asli. Ya, karena di Palembang belum ada lagu Palembang asli. Nah, ini ya tahun 76 itu menciptakan lagu Cek Ayu. Cek Ayu ya. Alhamdulillah sudah ke mancanegara. Terakhir tampil di Afrika Selatan. Wah, jauh sekali ya. Sebelumnya tampil di Mesir. Di Mesir ya. Dan sudah di daerah-daerah Nusantara ini dan juga suara Yai Bek, lagu Cek Ayu, lagu Madak Cak Gidik tuh ada di Universitas Leiden Belanda. Oh, keren sekali ya. Jadi lagu itu ciptaan Yai ya. Madak Cak Gidik itu ya. Boleh dilantunkan sedikit ya? Boleh. Silakan Yai. Madak Cak Gidik, Madak Cak Guduk, Mada cagidik laila duma dengan saya ngonian ne diajung bapang dengan mada cagidik mada caguduk
Mada cagidik lai lagu mak panda sayang ngonian Laila dengan Enda. Penonton Lensa SN ya, mungkin selama ini belum tahu ya lagu Mada Cak Gidik itu ternyata adalah ciptaan dari Yai Bek. Ya, alhamdulillah waktu di Lahat Yainya itu Alwi Cimata senang sekali dengan lagu Mada Cak Gidik itu. Terima kasih ya. Dan ternyata Yai Bek adalah teman dari almarhum orang tua saya. Ya sebenarnya dengan mertua Alwi Cimata itu yang berteman. Dan selain lagu Mada Cak Gidik, mungkin boleh disebut beberapa lagu lain yang diciptakan oleh Yai. Lagu yang Yai ciptakan yang sangat dikenal di Nusantara dan di Sumatera Selatan itu lagu Cik Ayu. Lagu Cik Ayu. Ya, dan itu lagu tadi Mada Cak Gidik, lagu dari Pak Lawang, dan juga lagu dari Musirawas itu dari Bejabang yang diciptakan tahun zaman Bupati Musirawas itu Nangali Solehin. Nangali Solehin sudah lama sekali ya. Dan lagu-lagu yang sudah direkam oleh Dinas Kebudayaan Kota Palembang itu lagu Nasib Kulo, Gadis Pingitan. Alhamdulillah ciptaan Yai Bek lagu Sumatera Selatan 110 lagu sudah. 110 lagu begitu banyak ya. Ya, Sumatera Selatan. Tadi disebutkan Yai juga menciptakan lagu dari Lahat, kemudian dari Palembang, ada juga dari Musirawas tadi ya, Musirawas. Berarti penguasaan beberapa daerah, beberapa bahasa daerah begitu kuat di Yai ya. Alhamdulillah Yai bahasa di Sumatera Selatan ini 80% Pasak. Jadi Yai Pasak jadi wong mana bae, Pasak jadi wong Kumbring, Pasak jadi wong Pegaralam, Pasak jadi wong Lahat, Pasak jadi wong Paklawang, Pasak juga jadi wong Sekayu, Pasak juga jadi wong Jawa. Dan untuk penonton Lensa SN ketahui bahwa Yai Bek sebelumnya adalah pegawai negeri sipil ya. Boleh disebut terakhir berdinas di mana Yai? Pertama kali bertugas di Kecamatan Sebarangu 1 tahun 74 sampai tahun 77. Dari Kecamatan Sebarangu 1 pindah ke bagian Kesera di Pemda Kota Palembang. Dari bagian Kesera pindah ke bagian ekonomi. Dari bagian ekonomi pindah ke Bapeda. Dari Bapeda ditugaskan zaman di Kecamatan Ilbadoni Pak Camat Kohar Muzakir yang dipinta untuk jadi lurah di Kemang Manis. Dari lurah balik di Kecamatan Ilir Barat 2. Kemudian dari Kecamatan Ilir Barat 2 ditugaskan di asisten Sekda Kota Palembang. Dari asisten pindah disuruh bertugas di Kecamatan Ilir Timur 2. Dari situ berpindah ke Dinas Pariwisata. Nah, itu dan itu cocok ya cocok dengan jiwa Yai ya. Jadi begitu banyak ya perjalanan seorang Yai ya selama menjadi aparatur sipil negara, benar ini ya? Iya, benar. Yai, sore hari ini obrolan kita ditemani oleh tim kreatif, ada Dedi Suhendra, redaktur pelaksana, kemudian ada Ilham, tim kreatif YouTube, dan ada juga Andi, kepala produksi. Mungkin Dedi Suhendra ada yang mau ditanya, silakan Dedi. Yai, mau nanya, sejauh ini kan sudah 100 lebih menciptakan lagu daerah Yai. Mungkin inspirasi untuk menciptakan lagu itu setiap daerah tuh apa Yai? Dan mungkin dari mana mungkin muncul dari mana inspirasinya? Muncul dari mana? Mungkin ke depan juga apakah akan ada langkah Yai untuk generasi penerus Yai untuk melestarikan lagu-lagu daerah ini Yai? Ada keturunannya maksudnya nih ya, Ded ya. Yang nyiptakan lagu dari generasi Yai. Silakan Yai. Untuk menciptakan lagu tuh terutama lagu dari Musirawas, karena belum pernah ada lagu bahasa Cul. Bahasa Merakat itu bahasa asli, itu bahasa daerah Merakat itu bahasa Cul. Nah, baru Yai pertama kali ciptakan itu zaman Bupati Musirawas luas itu zaman Pak Nangali Solehin Bupati.
Kemudian saya ciptakan lagu dari daerah Kabupaten Pak Lawang itu Madak Cak Gidik. Nah, alhamdulillah sampai ke mancanegara. Sampai ke Juga mancanegara. DG Baju Abang Musirawas itu juga. Dan di Palembang mulai tahun 76 Yai menciptakan lagu bahasa Palembang halus, yaitu judulnya Cak Ayu. Cik Ayu ya. Nah, ya, alhamdulillah lah sampai kemana-mana tim kesenian Palembang selalu ngawak ke lagu Cik Ayu itu baik ke Medan, ke Musirawas, ke Sulawesi. Yai dewek nyanyi situ Cik Ayu di Sulawesi, dan juga di tempat lain di Bandung, di mana dan di Padang, di Lintau Yai nyanyi Madak Cak Gidik Kan itu. responnya luar biasa ya. Yai. Alhamdulillah. Kemudian tadi tersebut sering keluar negeri ya, menjadi duta kesenian lah ya, Iya, Yai ya. iya. Bagaimana respon masyarakat luar negeri dengan lagu-lagu Yai? Alhamdulillah masyarakat tuh apa dia nengok pis Yai, apa nengok lagu-lagu Yai itu alhamdulillah kita kurang paham, jadi mereka pada umumnya senang dengan Yai tampil dengan lagu-lagu Sumatera Selatan ini. Alhamdulillah Yai lagu-lagu Yai itu daerah Sumatera Selatan. Nah, dan paling banyak lagu Pak Lawang, lagu ya. Palembang. Nah, paling banyak ada juga lagu dari Lahat, ada lagu Kemring, ada lagu Banyak ya Kayagung, ada juga. Anak cucu Yai ada ndak yang apa ya, yang meneruskan ya? Alhamdulillah kesenian Kati. Alhamdulillah Kati ya. Kemudian sampai sekarang infonya juga masih aktif di dunia kesenian nih Yai. Boleh diceritakan ini Ya, Yai? alhamdulillah. Nah, sampai ketika Yai juga menciptakan tari di Lahat. Ciptaan tari Yai pertama itu lagu tari Pusara Cinta. Tari Pusara Cinta. Ya, ditampilkan di Lahat. Dan juga Yai ciptakan lagu tari sambut di Kabupaten Pak Lawang itu tari Mapak. Oh gitu, itu kreasi dari Yai ya? Iya, Yai ciptakan tari itu, karena itu tari sambut Kabupaten sambut, Palawang. Alhamdulillah selalu ditampilkan kemana di tamu-tamu yang datang ke Palawang, tari itu yang ditampilkan menyambut tamu-tamu yang datang ke Kabupaten Palawang. Alhamdulillah Yai sampai cipta tari, alhamdulillah sudah 20 tari. 20 tari, oh banyak sekali ya. Selama aktif di dunia kesenian ya, selama banyak sekali dengan pengalaman ya. Mungkin ada pengalaman yang paling menarik ya, yang monumental mungkin. Ya yang monumental itu, nah Yai waktu Pak Edi Santana tahun 2007 itu memberikan penghargaan Ampramas. Oh keren ini, Ampramas selamat ini ya. Sebagai seniman pencipta lagu bersama artis-artis ibu kota. Ya. Ya, itu ada apa Tantowi Yahya, Helmi Yahya, pelukis itu yang dari Kayagung tuh Amri Yahya. Ya, Amri Yahya pelukis. Ya, dan juga Tantowi Yahya penyanyi artis, Helmi Yahya, dan juga Ati Mahmud pencipta lagu anak-anak. Orang Palembang itu ya. Dari Morenim kan. Ada lagi Janan Songket. Oh itu ya. Ada apa lagi itu kami wong 16. Jadi Nung Cik Lidin. monumental bagi seorang Yai mendapat penghargaan dari Wali Kota Edi Santana ya. Kita sapa dulu Wali Kota Edi Santana ini Yai. Assalamualaikum Kak Edi Santana. Semoga nonton ya tayangan Lensa SN ini bersama Yai Bek ini. Alhamdulillah Pak Edi Santana orang yang baik, selalu mensupport segala kegiatan kesenian seni. ya. Di antara penghargaan selain yang dari Pak Edi Santana, mungkin ada penghargaan yang lain yang sudah diterima Yai. Boleh disebut di sini Ya, Yai? ada penghargaan yang dari Negeri Sembilan Malaysia itu ada juga tahun 90. Dari Negeri Sembilan Malaysia, Menteri Belia di Negeri Sembilan itu ada penghargaan dari Universitas PGRI. PGRI. Ada dari waktu jadi juri Paduan Suara Internasional 2006 itu Palang Merah Remaja. Palang Merah Remaja ya.
Nusantara dan diikuti oleh 12 negara asing. Ada lagi penghargaan dari LSM Sumatera Selatan, ada penghargaan dari Menteri Tenaga Kerja. Nah, itu dapat juga tahun 2012. 2012. Jadi begitu banyak ya penghargaan yang sudah diterima Yai ya selama ini ya. Ada dari Dewan Kesenian Palembang itu Anggon tahun 2012 juga. 2012 ya. Dari alhamdulillah ada 36 macam penghargaan. Yai kan aktif di dunia kesenian Kota Palembang ya. Cak mano penyingoan Yai seniman di Kota Palembang saat ini? Alhamdulillah, kalau sebelum lagu-lagu kami Nong Cik Alidin dengan Yai Bek itu beredar di Nusantara. Nah, alhamdulillah ini sudah banyak pencipta baru seperti Kamsul. Nah, dengan lagu Yasama, ada lagi Edi Malek dengan lagu Ayam Jagonya. Oh iya, lagu Ayam Jago. Ada lagi pencipta Atan dengan lagu Ampera Berjaya. Ada lagi pencipta itu apa? Dan masih banyak Rizal Erpani. Oh, Rizal Erpani. Itu banyak, alhamdulillah. Bagaimana perhatian pemerintah untuk seniman dan dunia seni di Kota Palembang saat ini, Yai? Kalau secara mendetailnya belum, tapi alhamdulillah lagu-lagu kami itu melalui Dinas Kebudayaan Kota Palembang sudah banyak lagu-lagu kami itu direkam di situ. Direkam ya. Lagu Yai, lagu Anwar Ahmad, lagu Atan, lagu siapa namanya Kamsul, lagu itu lagu-lagu Yai banyak berbahasa Palembang halus. Palembang halus. Ya, ada lagu Nasib Kulo, Gadis Bikitan, ada lagi lagu. Boleh dinyanyikan salah satu lagu Palembang Yai untuk penonton Lensa SN? Lagu Palembang yang paling dikenal itu Cik Ayu. Cik Ayu boleh, silakan Yai. Sinten gadis niku duduk di Magolawang, maki kelambi biru, sewet songket abang. Sinten gadis niku yang begelung malang, maki gelang sempuru, jendelanya selengkang. Sinten lah sinten niku, kulo dageng wikan, kalau angsal numpang betaken. Sinten lah naminyo niko, maniki kulo wikan, naminyo gadis niku. Cik Ayu cindo serta ayu, gompoknya di seberang ulu. Wah, keren. Itu pakai bahasa Palembang halus ya? Palembang halus. Ya. Kita ngomong-ngomong tentang bahasa Palembang halus. Sekarang sudah jarang yang pakai itu ya? Nah, itu makanya alhamdulillah dengan melalui lagu Cik Ayu ini mulai berasa dan kenal apa ini artinya, apa ini. Nah, ini alhamdulillah dengan bahasa Palembang halus ini kami dipinta dari Kementerian Agama RI melalui UIN Raden Patah Palembang minta menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Palembang halus. Kami tim itu 20, kami penerjemah itu ada 6. Nah, adalah sudah kelar, sudah di launching tanggal 13 Desember 2019 di Jakarta. Nah, di sini Januari 22 sudah diserahkan dari rektor UIN itu kepada kami sebanyak 70 eksemplar. Kemudian apa usaha dari mungkin generasi yang sudah sepuh ya untuk melestarikan bahasa Palembang halus ini? Karena banyak anak-anak muda atau saya sendiri banyak yang tidak tahu dengan bahasa Palembang halus. Itu sebenarnya bukan anak muda baik, anak tua juga udah bahasa Palembang. Ini penyebabnya apa lah ini ya? Nah, itu kena banyak
Tidak tahu, tidak baca, dan jarang terdengar bahasa Palembang halus ini. Iya, iya. Jadi alhamdulillah ya walaupun sudah sepuh, jadi nah di Quran tuh ada ya disebut 70 tahun dari menjaga bahasa Palembang halus ini. Dan sangat sedikit sekali dipakai dalam mungkin pergaulan apa-apa ya bahasa Palembang halus ini ya. Iya, sulit pergaulan karena dia nonsen, tidak tahu, tidak mau tahu dengan bahasa Palembang halus ini. Nah, kita bicara lagi tentang dunia kesenian Kota Palembang. Sampai sekarang masih sering dilibatkan banyak acara ini kabarnya, Yai. Alhamdulillah. Boleh dicerita di sini, Yai? Iya, alhamdulillah ini dari Dewan Kesenian Palembang ini sudah terbentuk yang baru. Nah, dari Pak Didit nih. Didit ya. Ada dari anggota-anggota seperti Nasir datang ke rumah untuk wawancara tentang seni-seni yang lagi geluti, dan juga ada dari Jakarta, Balai Bahasa Jakarta datang, ada dari Indonesia, dari TV Jakarta datang ke rumah untuk mewawancarai tentang seni-seni yang ada di Palembang ini. Dan juga dipinta dari Jakarta tentang sastra tutur. Sastra tutur ya. Boleh dijelaskan ini ya, sastra tutur? Ya, sastra tutur di Sumatera Selatan ini paling dikenal itu daerah Pagar Alam, yaitu ada Tadut, ada Rejung di Palawang, ada. Dan kalau di Palembang di Sumatera Selatan ada Batanghari 9. Batanghari 9 ya. Kalau di Palembang yang ada cuma syair kubur, syair kanak-kanak, juga andai-andai yang ada di Palembang. Untuk sekarang Yai, bagaimana respon dari anak muda di Kota Palembang dengan seni di Kota Palembang? Kalau untuk sastra tutur belum ya, Yai. Kenapa lah ini, Yai? Nah, itu kena jarang. Diadakan paket-paket untuk pengenalan sastra tutur di Palembang ini. Nah, yang ada Palembang ada puisi. Beda itu ya? Ya, dengan kalau kami dulu ada deklamasi. Nah, itu ya paling senang deklamasi, ada tokoh deklamasi di lahan dulu Tohlon Air. Nah, itu hebat. Tohlon Air. Nah, Alwi cuma kenal dengan Tohlon Air. Nah, dia kalau deklamasi itu lebih meresap di dalam diri dengan kata-kata yang ada tertulis di bait-bait di deklamasi yang diciptakan dibuat oleh penulis-penulis yang kawakan di dunia internasional atau nasional. Yai, dari tahun ke tahun ya banyak sekali pengalaman Yai ya dalam dunia kesenian di Sumatera Selatan ya. Bagaimana support keluarga selama ini Yai untuk seorang Yai berkesenian? Boleh diceritain Ibu rahasia untuk penonton Lensa SN? Kalau keluarga tuh alhamdulillah dia membantu kalau Tutwuri Handayani. Mensupport dari belakang berarti dorongan dan semangat ya. Karena dia sendiri kan tidak memahami seni dan jiwa seni dari Yai ini, maka dia mensupport. Kan dia mengikut tidak pakai kecuali kalau tari ada sanggar tari yaitu Sanggar Putri Tanggar Kembang Dadar itu anak Yai yang meneruskan acara. Oh itu ya. Siapa namanya boleh disebut sini Yai? Ya, Nyimas Nuria Fadilah. Ya, dia meneruskan Sanggar Kembang Dadar itu. Alhamdulillah tahun 2004 nyambut Presiden RI Megawati. Wah, selamat ini ya. Ternyata ada keturunan Yai yang nari ya. Kalau nyanyi kati. Ya. Ngobrol dengan Yai Bek begitu mengasihkan ya. Alhamdulillah. Waktu tak terasa mengalir ya. Dan untuk penonton Lensa SN ketahui bahwa Yai Bek adalah sahabat dari almarhum orang tua saya, Alwi Cikmat, dan kakek saya almarhum Haji Ahmad Dahlan ya. Kemudian Yai ya, kita balik lagi ke dunia kesenian di Sumatera Selatan ya. Apa harapan seorang Yai kepada pemerintah dengan dunia kesenian di Sumsel secara umum? Silakan Yai. Harapan Yai untuk pemerintah
camat, wali kota, bupati, gubernur merangkul para seniman-seniman di Sumatera Selatan ini, baik pencipta lagu, pencipta tari, dan juga para seniman-seniwati yang ada di Sumatera Selatan supaya disupport untuk menjalankan aksi seninya dimanapun dia berada. Supaya mengenalkan dengan para pendatang atau yang kita datang ke tempat di negara-negara asing untuk mengenalkan seni-seni budaya di Palembang, Sumatera Selatan ini. Oke, itu harapan kepada pemerintah. Kalau harapan untuk generasi muda sekarang dengan dunia kesenian di Sumatera Selatan secara umum, Yai? Harapan untuk ke generasi muda sekarang supaya pemerintah melalui dinas kebudayaan, dinas pariwisata, dan juga yang berkepentingan sini, Dewan Kesenian, supaya selalu mengadakan lomba-lomba baik nyanyi, tari, dan juga sastra tutur, dan juga budaya-budaya yang ada di Sumatera Selatan supaya dikenalkan dengan para anak muda supaya dia bisa meneruskan untuk mengenalkan di daerah-daerah lain seni budaya Palembang, Sumatera Selatan sangat anggun dan sangat mengasihkan. Ya, itu ajakan dari seorang Yai kepada generasi muda sekarang ya. Mari mencintai kesenian dari Sumatera Selatan ya. Dan di akhir obrolan kayaknya saya minta Yai untuk menyanyikan salah satu lagu kesayangan nih Yai ya. Oke, silakan Yai, nanti diiringi redaktur pelaksana Dedi Swehendra. Aku disangka awak tuna ngaku juara alamat sifat sengsara akhirnya masuk penjara. Disangka aku disangka cempedak berbuah nangka. Disangka aku disangka cempedak berbuah nangka. Disangka aku disangka ujiku gade tabakannya randa muda. Anaknya lah ada 3 disangka hujang tergila. Disangka aku disangka cempedak berbuah nangka. Penonton Lensa SN, itu adalah alunan suara dari Yai Bek dengan lagu kesayangannya ya, lagu Dek Sangke yang pernah dinyanyikan Yai Bek di hadapan 30 turis dari negeri Belanda tahun 1990. Oke, semoga dunia kesenian tetap merasuk di hati sanubari kita semua ya, ya. Dan generasi muda sekarang dapat mencintai dunia kesenian Sumatera Selatan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.